video kali ini, dalam mata kuliah Kimia Lingkungan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini terdiri dari ada pemanasan global, efek rumah kaca, dan hujan asam. Dalam kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Piken Ayunan Cikeplaka, ada Afriani Rewi Awang, ada Laura Oktaviana Nini, ada Putri Amelia Werang, dan ada Rosliana Wati Redeng. Ada 3 poin penting yang akan kami bahas dalam video kali ini. Yang pertama itu pemanasan global, yang kedua efek rumah kaca, dan yang ketiga adalah hujan asam. Nah, pada poin pertama tentang pemanasan global, kami akan membahas beberapa poin terkait pemanasan global. Yang pertama itu adalah proses terjadinya pemanasan global. Nah, proses terjadinya pemanasan global ini itu diartikan sebagai akibat dari meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Nah, contohnya seperti karbon dioksida atau CO2, ada metana atau CH4, ada nitrous oksida atau N2O, dan ada gas-gas lainnya. Nah, gas-gas ini itu memerangkap panas matahari di bumi dan menyebabkan suhu rata-rata global meningkat. Nah, sumber utama gas rumah kaca adalah pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivasi industri. Nah, untuk poin berikutnya itu ada dampak pemanasan global. Nah, pemanasan global ini menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim. Nah, meningkatnya suhu rata-rata bumi dan mengganggu ekosistem. Nah, ini dapat menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrim, ada kenaikan permukaan laut, kepunahan spesies, dan gangguan terhadap pertanian. Nah, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan materi yang telah dipresentasikan teman saya. Dan di sini saya akan melanjutkan mengenai cara mengatasi pemanasan global. Nah, cara mengatasi pemanasan global ini ada beberapa bagian yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu mengurangi emisi gas-gas penyebab hujan asam dari sumber-sumber seperti pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan juga kendaraan bermotor. Terus yang kedua, menggunakan teknologi penangkapan polutan seperti scrubber pada sumber-sumber emisi. Dan yang ketiga itu mengembangkan bahan bakar yang lebih bersih dan teknologi yang lebih efisiensi. Dan yang keempat, mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan transportasi yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait pencemaran lingkungan. Nah, terus yang kedua lanjut kita masuk dalam efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini ada 2 bagian. Yang pertama kita akan membahas proses terjadinya efek rumah kaca dengan dampak efek rumah kaca. Yang pertama, saya akan membahas mengenai proses terjadinya efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini terjadi karena gas-gas rumah kaca di atmosfer memerangkap panas matahari sehingga menyebabkan suhu bumi ini meningkat. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan perubahan iklim atau kenaikan permukaan laut dan dengan berbagai dampak lainnya. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak efek rumah kaca dan juga cara mengatasinya. Nah, pada efek rumah kaca dapat mengakibatkan pemanasan global dan juga perubahan iklim, di mana pemanasan global seperti gelombang panas yang akan terjadi lebih lama, fenomena badai yang lebih intens sampai dengan kebakaran hutan dan menghambat perkembangbiakan tumbuhan. Sedangkan pada perubahan iklim seperti curah hujan yang tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, dan juga bencana alam seperti angin puting beliung. Sedangkan untuk cara mengatasinya, yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara yang sama seperti mengatasi pemanasan global. Yang kedua, meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan teknologi yang lebih efisien. Dan yang ketiga, mempromosikan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir, berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi mitigasi efek rumah kaca. Perkenalkan, nama saya Laura Oktaviana dengan NIM 210100045. Saya akan menjelaskan materi tentang hujan asam. Yang pertama, bagaimana proses terjadinya hujan asam. Hujan asam terjadi akibat pencemaran udara oleh gas-gas seperti sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida NOx yang bereaksi dengan air di atmosfer
asam sulfat dan asam nitrat. Hujan asam dapat merusak ekosistem, bangunan, dan kesehatan manusia. Adapun dampak dari hujan asam dapat mengakibatkan penurunan pencemaran akibat penumpukan jaringan epidermis. Sulfur dioksida dan nitrogen dioksida mempunyai kadar asam tinggi. Hewan terancam mati akibat karbon dioksida yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit serta mengancam keberlangsungan industri dan merusak bangunan. Lalu juga dapat merusak ekosistem air. Yang terakhir itu cara mengatasi hujan asam. Yang pertama itu mengurangi emisi gas-gas penyebab hujan asam dari sumber-sumber seperti pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan kendaraan bermotor. Yang kedua, menggunakan teknologi penangkap polutan seperti scrubber pada sumber-sumber emisi. Yang ketiga, mengembangkan bahan bakar yang lebih bersih dan teknologi yang lebih efisien. Yang keempat, mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan transportasi yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir itu, memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait pencemaran udara. Sekian video penjelasan singkat kami tentang pencemaran lingkungan yang terdiri